Tapi sekarang tuh aku ngerasa setiap kali ada masalah aku ngerasa bersyukur. Dulu aku mikir kayak aku nggak mau lah bisnis gitu. Ternyata sekarang enjoy dengan itu Iya, ya. malah sangat bermanfaat sampai sekarang. Kalau misalkan inget lagi sama Allah gitu, aku ngerasa Allah sayang sama aku gitu. Kalau nggak ada evaluasi tuh malah ngerasa kok ada yang kurang gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ilalang yang udah lama banget nih kita gak ketemu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah hari ini bisa bikin podcast lagi. Dan bintang tamu hari ini adalah Teh Sofi. Jadi Teh Sofi ini adalah alumni Ilalang School angkatan berapa, Sof? 2 kayaknya. Angkatan 2 ya. Sofi gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, aku pengen tahu nih, sekarang aktivitas Teh Sofi apa nih? Lagi sibuk apa nih sekarang? Aku sibuk kuliah, terus sambil bisnis make up sih, jasa make up. Terus jualan sando juga, Sando tuh apa? sandwich buah, jualan dessert gitu lah. Oke. Ya itu aja sih. Itu aja ya, kuliah sambil bisnis. Iya, sama paling di kuliah masuk ke himpunan sama UKM. Oh, Ya, aktivis bener. juga, ikut organisasi. Iya, ikut organisasi, Oh, agak mantap, sibuk luar juga sih. biasa. Kuliahnya di mana Teh Sofi? Di ISBI. ISBI di Bandung ya? Di ISBI di Bandung. Bandung. Oke, nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama Teh Sofi. Kita mulai dari gimana pengalaman Teh Sofi ketika setahu aku ya, soalnya kan Teh Wafa ini masuk ketika Teh Sofi udah kelas 12 kalau nggak salah ya, udah di kelas pemimpin ya. Jadi udah di tahun terakhir kamu ya Iya. di Ilalang gitu. Jadi emang pas awal-awal Teh Sofi di Ilalang tuh aku belum ketemu teman-teman. Nah cuman emang sempet dengar-dengar sedikit sih cerita-cerita Teh Sofi. Tapi sekarang nih pengen denger langsung dari Teh Sofinya. Karena setahu aku kamu juga murid pindahan ya dari sekolah formal terus pindah ke Ilalang School yang non formal. Nah itu gimana ceritanya Teh Sofi? Cerita itu sebelum pas aku mau masuk SMA ya. Oke, boleh. Soalnya aku tuh tadinya tuh mau SMA negeri. Iya. Sebelumnya kan pesantren di aku dua. Terus mau ke SMA negeri, cuman pas daftar itu malah gak keterima karena zonasi. Terus akhirnya aku bingung karena aku mau daftar lagi ke aku dua karena udah 6 tahun di sana. Iya. Udah 9 tahun di sana. Dari SD. Iya, dari SD. Oke. Jadi aku gak mau lama-lama di sana gitu. Terus jadi ya udah aku nyari sekolah lain. Terus mama kebetulan nawarin ke sini kan waktu itu aku juga ikut rumah bakat di sini. Jadi ya tahu lah, udah tahu Pak Apri, Teh Vidi, Teh Kiki gitu. Aku udah tahu jadi udah kenal. Jadi pas mampir ke sini tuh aku langsung tertarik dan aku bilang langsung pengen di sini aja gitu. Oh, udah tertarik ya? Karena mungkin beda kali ya dari sebelumnya. Karena emang Tapi Teh Sofi kan udah 9 tahun nih ya, sekolah formal, SD formal, SMP formal, boarding school juga ya? Boarding school gak sih? Iya, Boarding school ya. Terus pindah ke sekolah non formal yang alam banget nih. Nah itu kamu udah adaptasinya gimana tuh Teh Sofi? Ya adaptasinya susah enggak sih, karena kan di sini jadwalnya enggak begitu sepadat formal kan ya, maksudnya enggak sampai sore banget. Kalau di sini kan paling kayak sampai jam 12 aja udah pulang kan, walaupun kelas pemimpin juga. Jadi ya agak susah banget, cuman ya mungkin aku kurang terbiasa di piket masak kali ya. Iya. Ya aku suka masak, cuman aku nggak terbiasa aja. Terus baru pertama kali kayak nyuci ayam, nyuci ikan gitu, itu yang masih aku dulu masih jijik-jijian gitu. Tapi ya karena harus mengerjakan tanggung jawab itu, jadi ya aku adaptasinya di piket masak. Oke teman-teman, jadi kalau di Ilalang itu namanya kelas pemimpin. Kalau tingkatan setingkat SMA gitu ya Teh Sofi ya. Tingkatan SMA. Terus kita juga emang setiap harinya tuh ada piket masak. Nah kelas pemimpin juga masak ya. Dari kelas yang SD, SMP, SMA tuh ada kegiatan masaknya. Nah tadi kan katanya nggak sepadet yang di formal. Nah terus Teh Sofi gimana tuh menghadapi hari-hari yang kelas pemimpin itu teman-teman ya harus juga udah mulai bisa menyusun proyek pribadinya sendiri. Nah itu gimana tuh Teh Sofi awal-awal? Lumayan sulit ya, karena kan awal-awal aku tuh sempet nggak tahu jalan mau kemana gitu ya, aku nggak tahu tujuan mau kemana. Pokoknya aku
kayak ngerasa harapan aku dulu tuh waktu sempet sebelum masuk SMA tuh udah musnah. Aku tuh sempet dulu mau masuk SMA tuh mau SMA-nya di Jepang tuh Kak. Oh, oke oke Udah oke sempet oke. daftar, cuman Mhm. karena terlalu apa ya, mamakunya nggak sanggup gitu Mhm. ya, kayak ngerasa aku juga belum pantas ke sana, jadi Mhm. ya nggak jadi. Udah di tahap wawancara sih sebenarnya, Mhm. tapi karena nggak sanggup ya udah gitu sih. Berarti tadi awal-awal sempat kebingungan sama Ya karena eh itu gak berhasil kan, karena mhm. impian aku tuh mau ke Jepang. Mhm. Karena gak berhasil itu aku jadi merasa hidup aku tuh kayak, kok semuanya gak ada yang berhasil gitu. Hopeless gitu ya. Iya, Mhm. hopeless gitu. SMA negeri gak berhasil, Mhm. SMA ke Jepang gak berhasil. Terus aku gak mau kalau disuruh ke pesantren lagi gitu. Jadi makanya aku sempat ya agak susah karena lagi hopeless-hopelessnya gitu. Oke 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 oke. Apalagi itu ya piket ya, aku agak ini, Struggle ya? iya ada agak struggle Mhm. banget. Cuman Mhm. karena ada Nurul sama ini waktu itu, terus yang ngajakin aku terus, sebenarnya aku nggak sendirian gitu ya Mhm. ceweknya. Jadi aku ngerasa punya temen, apalagi Nurul yang semangat banget kan, Mhm. itu bikin aku juga jadi semangat juga gitu Oke. lama-kelamaan. Gitu, Oke jadi oke. pede lah Mhm. di awal tuh. Oh, jadi Teh Sofi itu pernah ada di titik yang benar-benar hopeless. Itu kamu ngerasa pas masuk Ilalang kayak, ya udahlah nggak ada yang terima aku, ya udahlah di Ilalang aja, pernah ada perasaan kayak gitu gak? Enggak sih. Oh enggak ya? Soalnya karena kan aku yang pengen ke Ilalang kan, Ilalang kan nggak masalah buat ke kita masuk sini kan. Iya iya iya. Kalau kamu mau coba dulu nggak apa-apa gitu. Mhm. Jadi ya aku mau coba karena aku gak pernah lihat sekolah yang kayak waktunya bebas, masuknya nggak jam 7 terus pulang jam 12 terus piketnya piket masak gitu. Iya iya iya. Selain piket kelas juga gitu ya, tapi piket yang paling utama itu masak itu gak ada gak sih di sekolah lain. Aku juga gak pernah lihat juga kan, mau lewat TikTok juga gak pernah sih. Oke 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 oke. Iya iya iya. Berarti balik lagi Teh Sof ya. Pernah di posisi yang hopeless, nggak tahu mau apa. Cuma sebenarnya Teh Sofi juga tertarik gitu ya untuk dilalang. Nah, tapi sampai akhirnya Teh Sofi bisa bangkit lagi dari apa ya keadaan hopeless itu, terus akhirnya berdamai dengan tiket masak itu gimana tuh? Sampai akhirnya Teh Sofi apa ya? Oke, harus boleh bangkit nih. Ayo, pasti ada harapan nih gitu. Nah, Ya itu gimana tuh? Ada momen nggak sih? kan di sini juga ininya fokusnya ke bakat ya. Hmm. Nah itu yang aku suka juga karena nggak terlalu akademik, karena aku emang susah di akademik, standar lah kalau bisa dibilang. Aku nggak pintar, nggak begitu bodoh juga sih, tapi paling susah lah di akademik. Aku emang lebih ke seni emang, aku sadar itu dari dulu juga aku emang lebih ke seni. Terus cuman aku belum tahu juga nih aku tuh bakatnya di mana, jadi makanya aku penasaran ke situ karena itu juga. Terus kalau misalkan ininya pas aku ngerasa ini sih pelan-pelan aja sih. Di sini tuh pelan-pelan kan, gak dipaksa buat harus langsung berubah kan. Itu Iya aku iya. seneng di sini tuh, mau dari hasilnya atau mau dari teman-temannya nggak menuntut aku untuk aku cepat-cepat berubah gitu. Terus apalagi kalau misalkan ngedengar dari Ambu Nufus, aku ngerasa lebih tenang, ngerasa nyaman, ngerasa di sini kayak rumah kedua aku gitu. Apa yang disampaikan Ambu Nufus? Yang disampaikan Ambu Nufus tuh banyak sih. Itu tuh kayak ada cerita-cerita perempuan, tapi yang paling aku tersadar banget kalau misalkan bahas tentang keluarga, karena aku dulu nggak deket sama keluarga aku kan. Jadi aku ngerasa oh iya aku nggak boleh terlalu membenci mereka atau marah Cuek gitu ya. atau marah sama mereka. Aku harus terima kalau mereka juga kayak gitu karena mungkin ada masalah yang lain gitu. Terus aku juga harus ngomong pelan-pelan juga apa yang aku rasain, karena dulu aku mendem aja sih. Cuman abis gitu lama-kelamaan ini terus aku ngerasa kayak emang emang harus ngomongnya kayak Ambu gitu loh, baru bisa dari hati ke hati gitu. Iya 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 iya. Dan aku juga sempat minta tolong kan ke Ilalang kalau buat nyampain isi hati aku gitu yang nggak bisa disampaikan ke orang tua. Jadi ya di lewat Ilalang baru bisa. Terus mereka juga baru ngerti. Karena dulu orang tua aku sama dua-duanya sama-sama tegas gitu. Terus Iya, kayak iya. gak percaya ya seni gitu-gitu. Itu tuh pokoknya Awam gitu ya untuk mereka ya. apalagi buat masuk sini juga kan, emang kamu yakin di sini kan paket C gini, udah nanti kamu mending ini aja ke
ke SMA di sini aja gitu-gitu. Cuman aku kayak susah buat nyampain, aku pengennya di sini, aku pengennya gitu. Jadi aku minta penjelasannya dari Lalang gitu. Oke. Penyambung ya. Mm-mm. Jadi tempat penyambung. Oh, tadi BTW bahas tentang fitrah perempuan ya, Teh Sofia. Itu suka ada ngobrol sama apa namanya sesama perempuan lah Iya. gitu, ngebahas tentang fitrah perempuan gitu ya. Dari situ perlahan Sofi mulai memahami oh ternyata hak perempuan tuh harus seperti ini Iya. ini gitu ya. Harus seperti ini, emang pada dasarnya emang begini gitu. Hormonnya yang banyak ininya lah, mood-moodnya. Tapi emang itu juga wajar gitu, tapi kita harus melawannya juga gitu. Tetap harus istiqomah juga gitu. Kalau misalkan ngerasa diri nggak pantas juga gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan Allah ngasih jalan, pasti dikasih jalan Ada lagi gitu, jalannya. buat balik lagi gitu. Itu yang paling suka aku ingat juga sih. Terus mama aku juga sekarang suka ngomong kayak gitu. Jadi walaupun kayak aku ngerasa udah nggak jauh, tapi kalau misalkan aku ingat, apalagi kuliah ya, susah ya buat ngelawan semuanya itu ya di kuliahan. Jadi ya aku kalau misalkan ingat lagi sama Allah gitu, aku ngerasa Allah sayang sama aku gitu. Aku nggak pernah gitu benci lagi. Dulu emang sempet aku ngerasa benci sih Teopa. Benci. Maksudnya kayak kecewa gitu, kenapa aku hidupnya kayak gini gitu. Tapi sekarang tuh aku ngerasa setiap kali ada masalah aku ngerasa bersyukur. Itu karena kamu tuh ngomongnya dari hati, jadi aku ngerasa aku juga disayang sama Allah gitu. Sampai sekarang gitu. Masya Allah. Jadi ketika ada masalah yang tadi kamu syukuri karena setiap masalah yang kamu lalui itu ada hikmahnya gitu. Iya, aku ngerasa malah Allah ngasih masalah itu buat karena sayang sama aku. Karena aku bisa ngadepinnya juga kan. Mama aku juga ngomong kayak gitu, cuman belum masuk ke hati gitu loh. Tapi kalau Ambu tuh langsung masuk ke hati karena pelan-pelan gitu. Gak apa-apa, prosesnya pelan-pelan gitu. Kayak selalu nenangin aku ngerasa tenang gitu. Kalau mengungkapkan perasaan walaupun agak gugup juga kan. Wah, luar biasa. Aku jadi inget. Iya sih, benar sih. Kadang gini, kita tahu nggak kata-kata. Jadi Allah tuh melihat bagaimana proses kita sebenarnya kan. Maksudnya bukan hasil utamanya, tapi bagaimana kita berproses itu gitu ya. Dan semoga kita nih bisa berproses dari hari ke harinya tuh semakin baik ya. Iya. Oke. Nah, Teh Sof, tadi ngomongin bakat nih ya. Berarti akhirnya ketika Teh Sofi dilangnya, Teh Sofi menemukan bakat di dalam diri Teh Sofi. Apa tuh bakat yang akhirnya oke, ini bakat aku terus aku mau menjalani ini itu apa Teh? Nah, kalau itu sih aku nyoba-nyoba dulu ya, kayak Wafa. Dan kan kalau kelas pemimpin itu ada magang kan tiap bulannya di akhir bulan. Nah, itu aku nyoba-nyoba dulu. Awalnya kan aku nggak tahu juga apa yang aku suka, karena aku bilang ke TVD kalau misalkan aku suka banyak TVD, gambar suka, masak suka gitu. Jadi oh ya udah, berarti kita cobain aja satu-satu. Ya udah, jadi kita cobain satu-satu dari magang di tempat balok kayu ke tanaman gitu kan. Terus kayak udah di banyak tempat, di supermarket juga pernah kan. Terus aku ngerasa oh ternyata itu emang gak cocok. Tapi pas yang di komik, terus belajar bikin komik, terus masak, itu aku langsung suka gitu. Terus pernah juga jualan bisnis masker. Nah itu juga buat nyari tahu kan, aku bisa nggak buat berbisnis gitu kan. Itu juga ya lumayan bisa gitu. Tapi kan bisnis emang penting sih. Walaupun ya nggak belum gede-gede banget lah, tapi percaya diri lah. Itu kan bisnis kan harus percaya diri ya. Kalau misalkan kita nggak percaya bakal ada yang beli ya percuma. Coba satu-satu nih, bakat bisnis Teh Sofi, apa yang Teh Sofi dapat manfaatnya dari kegiatan banyak bisnis? Sih. Dari pertama awal belajar bisnis tuh sama Teh Ayu, cara menghitung, cara ngebudgetin gitu ya. Ngedata keuangan. Itu aku awalnya gak bisa kan, dibantu ke Tayu jadi bisa. Dulu aku punya rentalan juga, sekarang udah enggak, karena aku kasih ke himpunan aku. Karena aku gak kepegang sendiri, karena rentalan emang harus banyak ya. Jadi dari situ aku belajar. Jadi ternyata rentalan tuh gak cuman harus ngebudgetin atau cuma ngepackingin dong, banyak lagi, ngesosmedin juga. Harus sering aktif di sosmed, harus chatnya responnya cepet, terus harus
bagus lah gitu Iya, istilahnya, yang disewanya juga gitu, Mhm. kayak gitu deh. Oke. Banyak yang dibelajarin di bisnis mah. Manfaat yang Teh Sofi dapet, apa tuh? Udah bisa mandiri finansial sekarang atau gimana? Ya, kalau untuk diri sendiri sih, udah sih, maksudnya Mmm. dari dulu kan aku nggak cuman bisnis di rentalan doang ya, atau Mhm. jasa, atau ini aku juga buka jasa makeup, atau jualan, atau aku ikutan job-job, waktu dulu kan aku di cosplay. Nah, Mmm. itu di cosplay, job cosplay gitu. Jadi itu ya bisa buat kebutuhan-kebutuhan aku. Dulu Mhm. aku tuh nggak dikasih kebutuhan buat beli skincare, makeup itu Iya iya enggak. iya. Jadi aku dikasih uang jajan juga enggak. Jadi Mmm. buat aku sendiri mah ada, buat Mmm. buat kebutuhan aku, buat jajan, buat ini. Nah, kadang aku juga nggak dikasih uang gitu, Iya iya iya. kehilangan juga. Jadi Mhm. ya udah gak apa-apa, yang penting ada pegangan gitu. Oke oke, Jadi keren punya keren pegangan keren. sendiri sih. Mhm. Terus tadi bakatnya bisnis, habis itu komik atau gambar. Nah, itu gimana tuh sekarang? Kalau itu sih sekarang ternyata berguna ya. Mhm. Aku sempat nge-stuck juga tuh, udah ngegambar 2 tahun kayaknya. Kan Oh. cuman awal-awal doang itu, pas komik doang, aku ngerasa kok kayak gak berkembang. Emang dari Mhm. SMP aku ngegambar, Mhm. cuman ngegambarnya anim kan, jadi nggak yang dilanjutin lagi juga. Terus Mhm. emang aku bisanya ngejiplak dibanding kayak Mmm. ngegambar mikir Iya gitu. iya iya iya. Oh, ngelihat contohnya terus kamu Mhm, gambar gitu ya? mhm. Mmm. Soalnya aku emang orangnya agak perfeksionis, jadi kalau nggak sesuai sama gambar aslinya aku Iya iya iya. ngerasa kurang Kurang. malah gitu. Oke oke. Gitu sih. Terus tapi sekarang ternyata berguna lagi, pas apalagi masuk ISBI kan, Institut Mmm. Seni gitu. Ternyata Jurusan apa Teh Sofi? jurusan Tata Rias dan Tata rias Busana. dan busana, oke. Bergunanya gimana tadi? Itu bergunanya di digitalnya sih, atau enggak Mmm. waktu semester 1 juga ada apa, ilustrasi. Nah, itu ada pas ilustrasi itu berguna. Mhm. Tapi lebih belajar sih emang di kuliah, lebih lebih ini lagi, ilmunya lebih Lebih dapat dalam lagi. lagi. Lebih dalam lagi. Oke oke. Terus apa lagi? Bisnis, terus gambarnya, terus apa lagi tuh? Bakat yang Mmm. sekarang kamu apa ya, masih terus jalani tuh apa? Nah, setelah itu kan aku ini belajar ngejahit, Kak, Belajar ambil ngejahit, oke. kembara. Gimana tuh? Nah, itu berguna juga sampai sekarang kan, makanya kenapa aku masuk jurusan Tata Busana. Itu juga dari situ sih, kan ternyata berguna juga dari bisnis itu, jadi Mhm. bisa, belajar jahitnya bisa jadi bisnis juga, Mhm kayak mhm mhm. gitu. Masih ya? Masih jahit Masih ini ya? masih, apalagi di kampus kan disuruh bikin baju-baju kayak gitu kan. Udah Oh. mulai disuruh bikin baju nih, dari semester Mhm. 1 juga udah. Wah, dapat pesanan. Masya Mhm. Allah, keren keren keren. Terus ada lagi nggak bakat Mmm, yang masih makeup ditekuni? Oh, kali ya, iya makeup. makeup. Mhm. Itu yang paling utama sih, makeup sama Oh, job ngejahit. kamu, side job kamu yang utama tuh makeup? Iya, makeup sama ngejahit. Ngejahit, oke Kalau oke. misalkan kayak jualan dessert-dessert mah itu kayak selingan aku Mhm aja mhm sih buat mhm. tambah-tambah. Karena kan kalau misalkan job makeup atau job ngejahit itu kan kalau misalkan ada panggilan aja ya. Iya iya iya. Kalau misalkan nggak ada, ya kita, dari mana lagi Mhm gitu. mhm Soalnya aku juga belum dapat kerjaan yang pas, yang pasti, yang tiap bulan dapat uang gitu. mhm. Mhm. Jadi yang ngandelin freelance-freelance kayak gitu, bisnis-bisnis Wah, kayak gitu. ih keren banget, Masya Allah, produktif, mantap. Berarti awalnya tadi Teh Sofi nyoba-nyoba dulu, Mhm, nyoba-nyoba nyoba-nyoba dulu. beragam Iya, kegiatan, terus cocoknya coba di apa. ternyata ada beberapa kegiatan yang Mhm, itu cocok banget Teh Sofi gitu mhm. ya. Wah, boleh banget nih dicoba sama teman-teman yang lagi nonton nih, anak-anak SMA, anak-anak SMP, mulai coba berbagai kegiatan ya Teh Sofi ya, untuk Iya, nantinya tadi tuh bisa jadi bisnis, bisa jadi penghasilan tambahan buat mhm. beli skincare ya Teh Sofi ya. Iya, bener. Nah, tadi teman-teman ya, semoga jadi inspirasi nih buat teman-teman untuk, jangan berhenti di, satu kegiatan gitu ya, Teh Mhm, ya, beragam kegiatan harus yang banyak. semoga nanti, ada pintu-pintu rezeki yang teman-teman Mhm, dapatkan dari bener. kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan. Ih, keren banget sih, ini juga inspirasi buat aku sih, Teh Sob. Karena jujurly ya, maksudnya aku sendiri sih untuk bisnis tuh masih ada nggak pedenya. Tapi bener sih kata kamu, bisnis itu kan tentang percaya diri ya. Iya, Kayak percaya diri nawarin, percaya iya diri, bener, bismillah insya Allah nih ada rezekinya nih di sini, mhm. gitu kan. Ih, keren banget. Pokoknya harus pede ngejual ini aja sih. Aku jujur lebih pede kalau ngomong langsung, mungkin karena emang dari kecil aku dari Mhm, SD emang udah jualan mhm. secara langsung dari kelas ke kelas Iya gitu iya ya. iya. Jadi aku emang lebih pedenya secara langsung. Mhm. Asal mungkin dulu sempat insecure kali ya. Tapi Mmm. lama kelamaan mah udah enggak. Aku juga
ngajakin teman-teman aku di kampus buat ikut jualan sama aku. Terus kayak aku yang ini juga sempat megang danusan juga. Jadi orang-orang di kampus juga udah tahu kalau misalkan aku tuh aktif di jualan, di himpunan udah gitu. terbranding ya di Iya. kamu ya. Pokoknya ini yang suka jualan sando gitu. keren. Nah, balik lagi nih tadi. Aku juga, jadi kan ketika tes udah kelas akhir ya, tahun terakhir, soal aku masuk ke Ilalang. Terus juga aku pegang teman-teman kelas petualang, itu tuh sekitar umuran SD lah. Nah, anak-anak yang aku pegang nih teman-teman, juga ada beberapa yang belajar jahit akhirnya sama Teh Sofi. Yang tadinya Teh Sofi berguru dulu nih, tadi ke siapa berguru? Ke Ambu Ke Anggu Pembara. Terus kemudian jadi maestronya anak-anak kelas petualang di Ilalang. Nah, itu pengalamannya gimana tuh Teh Sofi? Pas dari Ambu Kembara. Dari Ambu Kembara sampai akhirnya Teh Sofi nih Jadi maestro. bisa Pas di Ambu Kembara, aku kan sama sekali gak ada basic. Ada sih menjahit tapi jahit tangan. Tapi kalau megang mesin jahit itu aku gak ada sama sekali kan. Jadi aku jujur bilang ke Ambu aku nggak bisa ngejahit mesin jahit mah gitu. Gak apa-apa, coba aja gitu. Ya udah, akhirnya diajarin buat pola dulu dari pola gitu kan, ternyata pusing. Aku kira aku gak bakal ketemu matematika, ternyata tetap ketemu gitu ya. Jadi ya udah, aku belajar juga. Terus belajar motong. Aku belum pernah motong kain gitu. Terus belajar ngejahit mesin jahit, belajar apa, pokoknya masanginnya juga agak susah juga ya. Terus belajar pakai obras juga gitu. Pokoknya banyak lah yang dipelajarin di Ambu tuh, sampai kayak aku ngerasa aku lebih seneng sih. Terus emang awalnya gak bisa belok-belok gitu ya, biasa kalau pertama kali kayak gitu. Tapi kalau lama-kelamaan aku udah mulai rapi gitu. Gitu sih. Ambu juga kena ini aku cepet sih. Cepet ya kamu belajarnya ya? Iya, karena emang mungkin udah basic kali ya. Gak tahu deh, aku ngerasa pas ngejahit itu udah kayak ini tempatnya aku gitu. Terus akhirnya kamu pede ngajarin ke Karena aku anak-anak yang udah lain gimana? dapet job sih. Oh. Dari SMA emang udah dapet job-job ngejahit. Emang jahitnya jahit baju cosplay gitu ya. Pernah juga sih jahit baju-baju kondangan gitu juga pernah. Terus aku juga magang gak cuma di Ambu kan, ada di konveksi juga, sama magang di mana, di tempat cosplay, maker cosplay. Jadi ya aku pede lah, lumayan pede gitu. Karena kan aku bikin bajunya udah nggak cuma baju biasa gitu, baju-baju yang agak rumit gitu. Oke, dari belajar terus udah punya skillnya gitu ya, udah punya pesanan juga, akhirnya pede lah untuk ngajarin teman-teman kelas petualang ya. Dan teman-teman beberapa anak di kelas petualang juga akhirnya terbuka gitu jalannya, salah satunya lewat jahit tadi. Ada yang akhirnya dia menggeluti jahit itu gitu, dari awalnya belajar sama Teh Sofi. Masya Allah, luar biasa. Selain jahit juga ada rajut sebenarnya. Iya, ada rajut juga. Belajar rajut juga sama Teh Sofi. Itu bahkan sekarang istilahnya anak yang Teh Sofi ajarin udah punya toko Teh Sofi sekarang, udah punya Instagramnya sendiri, udah jualan juga. Ya kalau tadi belajar sama Teh Sofi, alhamdulillah dia makin tertarik tuh. Akhirnya dia juga berguru kemana-kemana. Terus akhirnya sekarang bisa jualan. Keren banget. Iya. Aku juga kalau ngerajut mah dari sendiri sih, ngulik sendiri. Terus ya karena ya aku mau bagi ilmu dari ke anak-anak juga buat basicnya aja gitu. Aku karena emang belajarnya basicnya doang, jadi aku ajarin aja ke anak-anak. Oke, keren banget nih untuk teman-teman semua yang nonton. Jadi ketika kita sudah punya bekal gitu ya dalam diri kita, jangan ragu ya Teh Sofia untuk membagikan itu ke orang lain gitu ya. Siapa tahu kita menjadi perantara untuk orang lain membuka jalan rezekinya gitu ya Teh Sofia. Jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain. Oke, luar biasa. Nah Teh Sofi, aku balik lagi ke awal nih kan, Teh Sofi kuliah di ISBI, ya kan? Terus selain ISBI kayaknya juga keterima di mana Teh Sof? Nah, jadi kalau cerita pas kuliah aku tuh sebenarnya nggak tahu ISBI teman-teman. Soalnya aku ngincarnya tuh UNESA atau UNJ. UNESA itu di Surabaya, UNJ di Jakarta. Nah, pokoknya aku ngincar dua itu, jurusan tabus doang. Terus aku inilah ikutan tes. Memang awalnya juga nggak pede ya ikutan tes UTBK, karena kita kan selama 3 tahun tuh nggak belajar akademik kan. Jadi yang ngandelin pakai buku UTBK aja gitu. Cuman ternyata ya emang belum nyampe gitu, karena emang UNESA sama UNJ itu tinggi ya ininya. Peringkatnya tuh peringkat kampus terbaiknya juga kan.
Jadi kampus baik lah, terbaik gitu. Jadi ya belum sampai buat kalau di UTBK. Jadi awalnya itu aku udah mau nyerah sih Teh Wafa. Soalnya emang niatnya tuh emang aku tuh mau setahun dulu buat Gap nyari year. kerjaan, iya. Nggak Hmm. mau nggak mau kuliah dulu. Tapi karena mama aku buat kayak, ya udah coba aja. Hmm. Dari UTBK sampai ke Mandiri juga itu karena dukungan orang tua aku juga. Karena kayak udah coba nanti mama yang ini. Hmm. Terus awalnya aku kuliah tuh mau pakai uang aku sendiri. Jadi nggak Hmm. mau ngerepotin orang tua. Makanya mau GBR dulu. Hmm. Udah, terus aku coba mandiri, terus temen aku nawarin ISBI. Terus di ISBI Oh. ternyata tata rias dan busana. Terus Hmm. busananya lebih ke festival. Nah itu Cocok emang banget iya ya. cocok banget. Karena kan aku sebelumnya ngejahitnya juga ngejahit baju cosplay kan. Itu kan kayak baju-baju festival juga. Jadi makanya itu nyambung lah. Jadi aku ngerasa oh ya udah aku berarti gak usah kursus makeup lagi karena di sana juga udah ada rias. Iya, iya, Terus iya, iya. kabusnya juga ada. Jadi semuanya dapat gitu di sana. Apalagi kampusnya kampus seni. Jadi aku malah lebih tertarik di ISBI. Jadi langsung aja aku daftar ke Daftar. Mandiri di ISBI sama di WNJ juga sih. Kata mama daftar aja dua-duanya gitu. Dan aku juga nggak nyangka kalau dua-duanya keterima. Terima ya. Iya. Masya Allah. Aku juga kaget sih. Mungkin kalau di ISBI mah karena portofolio sama tesnya kan ada tes kayak ngegambar gitu ya. Jadi ya itu aku udah ada basic. Cuman aku nggak nyangkanya di WNJ sih. Karena itu kan tesnya tuh kayak UTBK aja biasa akademik. Dan tetap aja aku keterima gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, jadi sekarang kita bahas life after Ilalang School ya. Oke. Jadi Teh Sofi setelah dari Ilalang akhirnya memutuskan untuk kuliah gitu ya, untuk memperdalam bakat dan ilmu. Apa ini juga termasuk dari misi hidup Teh Sofi di bidang ini atau gimana tuh? Iya. Jadi setelah sebelum keluar Ilalang tuh aku udah ditanyain kamu tujuannya mau kemana, nanti kuliahnya mau kemana, nanti mau apa gitu ke depannya. Sampai setelah kuliah lah, sampai akhirnya menikah juga gitu. Terus aku langsung bilang ke Teh Vidi kalau aku mau punya brand sendiri. Aku mau punya toko. Karena aku pengen fokusnya di Busana? menjahit ya busana. Jadi aku pengen punya butik sendiri. Butik apa aja lah gitu. Aku pengen punya butik aja intinya dulu sama punya agensi makeup lah gitu. Biar lebih ini lagi gitu. Jadi gak cuman butik tapi ada makeupnya juga gitu. Jadi sebelum lulus, Teh Sofi ditanyain dulu nih, ada diskusi yang dalam gitu ya sama Teh Vidi sebagai fasilnya tentang apa nih misi hidup kamu setelahnya gitu ya. Karena teman-teman di Ilalang ini kalau kelas pemimpin mau istilahnya lulus gitu ya. Jadi bukan sekolah gitu yang meluluskan anaknya, tapi anaknya gitu yang mendeklarasikan dirinya, menyatakan saya lulus gitu dari Ilalang dan ingin melanjutkan kehidupan di luar gitu istilahnya Teh Sofi ya. Terus gimana tuh pengalaman Teh Sofi mendeklarasikan diri? Nah itu pengalamannya itu mempersiapkannya itu ternyata nggak segampang itu ya, walaupun cuma mempersiapkan PPT ya. Tapi ternyata karena pembahasannya tuh dalam banget ya. Karena aku juga bingung kayak oh iya nanti mau ngapain ya gitu. Kalau kuliah, kalau gak kuliah harus dipikirin 2 opsi gitu atau beberapa opsi gitu kan. Terus aku juga pengen kuliah di luar negeri, cuman dikasih sarannya untuk kuliah di sini dulu baru nanti ke sana gitu. Terus ya udah aku mempersiapkan kalau misalkan gak keterima di negeri nanti aku ke luar negeri gitu, mempersiapkan beasiswanya gitu, atau gak aku mau kerja dulu nyari uang kayak gitu terus sampai akhirnya kayak pokoknya per semesternya juga aku harus siapin juga, harus itu juga semester 1 mau ngapain dulu, semester 2 ngapain, 3 ngapain, sampai sedetail itu. Iya, sampai sedetail itu. Sampai tapi aku sedetail itu pas yang masa kuliahnya aja sih. Tapi setelah itunya pokoknya aku pengennya lulus kuliah dapat kerjaan terus udah mulai nabung buat bikin butiknya. Terus ya udah nanti biar mulai bikin butik kayak gitu. Oke. Jadi mempersiapkan deklarasi ini cukup dalam karena pembahasannya tadi ya. Iya, banyak banget. Terus sampai akhirnya tadi balik lagi Teh Sofi akhirnya bisa keterima gitu ya di ISBI dan juga UNJ. Terus sekarang di ISBI ya kuliahnya ya. Oke, Masya Allah. Nah Teh Sof, berarti kan sekarang kamu udah berapa tahun sih di ISBI? Di ISBI jalan setahun ya? Jalan setahun ya. Oke. Berarti setelah dari lulus ini udah setahun ya, udah setahun di luar. Apa sih Teh Sof hal yang menjadi apa ya pegangan Teh Sof nih
entah itu dapatnya di ilalang atau di luar ilalang yang menjadi pegangan TESOF sekarang Buat di nih? luar gitu. Ya, ya terutama dari ilalang sih Oke, ya. oke. Karena ya, ya balik lagi ke Ambo itu, karena kan di luar itu susah ya. Ternyata nggak segampang itu. Aku udah ngerasain dunia dunia di Jakarta lah istilahnya gitu. Tapi kan aku benar-benar di tempat baru di Bandung, dan itu gak ada kayak transportasi umum atau pokoknya Gak ada lingkungan keluarga juga. baru. Iya, gak ada keluarga juga. Terus bahasanya juga, budaya juga beda juga kan. Dari sini juga udah beda. Jadi itu adaptasinya lumayan. Cuman aku bisa karena aku menginikan diri aku tuh sebagai yang ceria, hangat, friendly gitu. Pokoknya aku yang mengajak teman-teman buat untuk mencoba untuk positive vibes ya. Iya, aku mencoba untuk positive vibes, terus mencoba untuk mencari banyak kegiatan untuk aku tidak merasa malas gitu. Karena kan di ilalang tuh PR aku juga masih merasa malas ya. Jadi aku di sana menginikan biar gak malas gitu. Tapi masih sering melakukan evaluasi diri berarti atau gimana tuh? Aku tiap entah ya udah terbiasa atau gimana. Itu juga saran dari TVD. Jadi kayak tiap hari tuh bikin besok tuh mau ngapain, atau poin-poinnya mau ngapain, atau per minggu mau ngapain, sebulan mau ngapain gitu. Jadi aku setiap ini bikin sih. Bikin ya. Itu Planningnya tuh gimana gitu ya? Planning yang entah di luar jadwal kuliah ya. Jadi aku bikin kayak, oh ya besok pagi aku harus bangun, terus nyiapin sandonya, terus jualan, nanti pulang dari kelas tawarin sampai sore gitu. Jadi aku tuh jarang di kosan. Sampai ibu kosnya kayak, aku tuh emang aktif banget lah gitu. Soalnya aku jarang pulang, kadang pulangnya malam gitu. Aku kan pulang tuh buat aku di luar tuh nyari relasi sih, nggak cuma nongkrong doang. Ya kadang sekali nongkrong, tapi tujuan aku nongkrong itu buat relasi. Dia membangun hubungan sama orang. Iya, jadi kalau misalkan habis nongkrong nih, aku nawarin, aku jualan ini loh gitu. Aku juga buka jasa makeup loh, kalau misalkan ini bisa hubungin aku ya gitu. Jadi nge-branding orang lain tuh kalau misalkan aku tuh udah punya bisnis sendiri gitu. Wah, Jangan keren lupa sih. apa sih ya, kalau IG aku ya, IG bisnis aku ini gitu. Kalau butuh ngejahit, nge-make up, pokoknya hubungin aku aja gitu, kayak gitu. Wah, luar biasa nih, percaya dirinya nih harus ikutin ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa termotivasi dari cerita Teh Sofi. Ya aku pribadi juga, wah ternyata iya bener ya, harus nge-planning kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan. Karena ternyata bisa ya Teh Sofi dengan kesibukannya kuliah di ISBI tata busana itu pasti nggak cuman masuk kelas doang dong, pasti ada tugas segala macam dong. Iya, gitu. Tugasnya banyak dong gitu. Tapi masya Allah itu dari bekal tadi ya dari TVD ya ngajarin untuk bikin to-do list segala macam. Ternyata bisa gitu ya melakukan hal-hal lain selain kuliah tadi ya. Tapi itu sih terutama itu harus bikin to-do list tiap hari sih. Kalau gak tiap udah seminggu gitu full. Sekecil apapun, mau kayak jam segini mandi, jam segini makan gitu. Biar kita tuh gak lupa gitu. Karena aku jujur pribadi aku pelupa orangnya. Jadi kalau nggak digituin aku ngerasa ada yang kurang gitu, kayak aku nggak sesuai sama jadwal aku gitu. Gitu sih. Oke. Sekecil apapun. Wah, masya Allah. Terima kasih banyak Teh Sofi ceritanya. Terakhir deh dari aku. Apa yang mau Teh Sofi sampaikan nih sebagai pemuda, masih muda dong? Iya dong. 20 ya, udah 20 belum sih? Mau sih, mau 20. Udah 20 tahun ini? Iya, tahun ini 20. Wah, baru mau masuk kepala 2 teman-teman, tapi masya Allah ya kegiatannya sudah banyak sekali yang dilakukan. Boleh nih mungkin pesan untuk pemuda-pemuda yang ada di luar sana buat adik-adik SD, SMP, SMA gitu ya, apa kira-kira yang mau Teh Sofi sampaikan? Pesan aku sih mungkin agak lumayan banyak kali ya. Oke, apa tuh? Karena aku juga mau ngasih pesan ke teman-teman aku juga ya, biar kayak ya percaya diri itu penting, relasi penting, ngejaga waktu kita juga penting, karena waktu kan adalah segalanya juga ya. Jadi kita harus time manajemennya harus bagus juga, apalagi buat yang mau aktif. Kalau misalkan tapi aktif itu emang bermanfaat banget sih buat relasi kita, buat nanti di masa depan kita punya bisnis juga itu penting banget. Pokoknya jangan hilangin kepercayaan dari orang lah gitu. Itu paling penting sih. Soalnya kalau kita kehilangan kepercayaan orang,
nanti kita gak bisa ngejalanin bisnis kita lah. Kalau misalkan ini soal bisnis ya. Oke. Percaya diri dan kepercayaan orang lain. Iya. Itu yang harus dibangun dan dijaga ya Teh Iya Sofi ya? benar. Wah, keren banget. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Teh Sofi atas waktunya, atas cerita dan inspirasinya. Semoga teman-teman semua yang menonton juga terinspirasi dari cerita yang disampaikan oleh Teh Sofi. Oke, mungkin itu ya Teh Sofi ya. Iya. Kita pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.